Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan sebelumnya kita sempat mempelajari tentang banyak hal, terutama di tahun sebelumnya juga kita telah membahas tentang bukan rukun tapi tentang hadas atau bersuci, baik itu mensucikan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa macam ketentuan-ketentuan tentang sholat. Mulai dari yang pertama yang akan kita bahas itu ialah tentang syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Nah, yang pertama untuk syarat sah sholat itu ialah mengetahui waktu sholat. Nah, kita sholat selama 24 jam itu ada 17 rakaat, mulai dari subuh sampai ketemu dengan isya. Nah, masing-masing ketentuan sholat tersebut itu ada waktunya tersendiri. Nah, maka teman-teman diwajibkan untuk mengetahuinya. Kalau seandainya tidak tahu, nah nanti bisa melalui baik itu jam, kemudian kalau seandainya mati lampu bisa dilihat dengan jam, sesuai dengan kebiasaan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing masjid, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, dalilnya itu bisa teman-teman lihat di surat An-Nisa. Nah, ayatnya ialah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini yang pernah kita bahas. Suci dari hadas kecil dan hadas besar itu sudah pasti menjadi salah satu syarat agar kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, yang ditentukannya itu ataupun yang diterimanya itu ialah yang terpenting adalah khusyuk. Kenapa? Kalau seandainya kita suci dari hadas kecil dan hadas besar, sudah pasti sholat kita enak, tenang. Nah, kalau seandainya ada hadas kecil ataupun hadas besar yang ada di diri kita, maka akan ada terasa was-was baik itu di dalam hati ataupun dalam pikiran, kayak gitu. Nah, nanti ayatnya juga bisa teman-teman lihat di modul yang sudah aku buat. Kemudian yang ketiga ialah suci baik itu dari segi baju, badan, pakaian dan tempat. Nah, di sini itu juga harus ada sangkut pautnya dengan syarat yang kedua. Nah, suci dari badan itu harus suci. Nah, bagaimana cara kita mensucikan badan ketika kita punya hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Bagaimana kita mensucikan badan kita ketika memiliki hadas besar, itu dengan mandi, seperti itu. Dan cara-caranya dan ketentuannya juga sudah kita jelaskan di tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat ialah sudah pasti menutup aurat. Nah, teman-teman juga udah tahu yang laki-laki auratnya dimulai dari pusar sampai ke lutut. Nah, bukan tetapi dengan kita tahu bahwasannya laki-laki auratnya mulai dari pusar sampai ke lutut, nah sholat itu cukup dengan menggunakan sarung ataupun celana panjang aja, tapi tanpa penutup badan. Nah, itu masuknya ke dalam etika. Nah, kenapa? Karena adab ketika kita sedang menghadap ke Sang Pencipta tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir ialah sudah pasti menghadap kiblat. Nah, ayatnya sudah dijelaskan di modul yang sudah aku buat. Kalau seandainya kita sholat tidak menghadap kiblat, nah maka harus menghadap kemana lagi, gitu kan? Nah, umpama ketika kita sedang dalam perjalanan, nah bagaimana cara kita untuk menentukan arah kiblat? Nah, itu bisa ditentukan dengan arah mata angin ataupun kemana arah matahari tenggelam, seperti itu. Itu bisa dijadikan patok menghadap kiblat. Dan mohon maaf, yang terakhir ialah sudah pasti niat sholat. Walaupun niat sholat itu termasuk ke dalam rukun, tapi di sini juga termasuk dalam syarat sahnya sholat, seperti itu. Dan kemudian syarat-syarat wajib sholat di sini kita ngejelasin tidak perlu lama karena durasi, ya teman-teman. Nah, syarat sah wajib sholat di sini ada 3. Yang pertama, orang yang wajib sholat itu sudah pasti beragama Islam. Nah, kalau orang non Muslim nggak wajib untuk sholat, gitu. Kemudian sudah pasti baligh. Nah, perempuan baligh itu gimana? Sewaktu itu sempat kita bahas, kita pelajari juga. Dan laki-laki itu baligh bagaimana? Dan mohon maaf, kita kembali lagi tadi ke syarat sahnya sholat. Ya, untuk yang perempuan menutup aurat itu ya itu sudah pasti menjadi kewajiban, dan teman-teman juga insya Allah tahu batas untuk aurat perempuan itu yang mana saja. Nah, yang boleh terbuka itu hanyalah bagian wajah
dan telapak tangan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya yang wajib ditutup bagi perempuan auratnya itu hanyalah telapak tangan aja. Nah kan makanya ada sebagian perempuan yang menggunakan niqab ataupun cadar seperti itu. Kita lanjut tadi selingan karena ada yang tertinggal ya. Tadi itu syarat wajib sholat ada 3 ya. Yang pertama udah pasti beragama Islam, kemudian yang kedua itu adalah baligh, dan yang terakhir ialah berakal. Tidak mungkin orang gila melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dibaca, gerakan apa setelah ruku, bacaan apa ketika kita sedang sujud, seperti itu. Apakah sujud itu apakah sujud itu rukunnya ketika membaca subhana rabbiyal a'la aja ataupun tumakninanya. Nah seperti itu. Maka orang yang berakal itu sudah pasti wajib melaksanakan sholat. Kalau seandainya teman-teman berakal, nah sudah pasti harus sholat. Nah gimana kalau misalkan teman-teman belum balik, ya kan belum wajib. Nah di sini kalau seandainya teman-teman belum diwajibkan untuk sholat dan belum balik, gitu kan. Nah sedangkan usia balik untuk laki-laki itu di usia paling cepatnya itu 19 tahun tapi 9 tahun. Nah begitupun perempuan itu yang paling cepat, sedangkan yang paling lambatnya itu mungkin ada yang bahkan sampai di usia 18 tahun itu baru balik, seperti itu. Nah pahalanya ke siapa ketika kita melaksanakan sholat? Nah pahalanya itu adalah untuk orang tua. Jadi ketika teman-teman melaksanakan sholat sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh orang tua, nah maka pahala tersebut akan tersimpan ke orang tua. Nah terus apakah teman-teman dapat pahala? Nah teman-teman pasti tetap dapat pahala. Pahalanya itu adalah pahala sedekah karena menginfakkan ataupun mensedekahkan pahala sholat teman-teman yang udah teman-teman lakukan, seperti itu. Baik, semoga teman-teman semua bisa memahaminya dari penjelasan yang ringkas seperti ini karena memang durasi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang perlu kalian pertanyakan, bisa bertanya langsung dengan fasilitatornya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.